ya sedikit banyak karakter gunung itu ya adalah di saya gitu kan, karena memang saya suka naik gunung gitu kan, suka naik gunung, dan ya banyak hal yang saya pelajari lah dalam proses pendakian yang harus banyak makna yang harus kita gali dan bisa kita terapkan di kehidupan di bawah gunung ini gitu kan. Halo Tribuners, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya hari ini Lailatun Niam. Nah, kalau tadi kita ngobrol bersama Ketua Bawaslu, hari ini saya akan ngobrol dengan Ketua KPU Kota Mataram. Kita akan bahas sudah sejauh mana sih persiapan dan kesibukan Ketua KPU menjalankan proses Pilkada 2024 di Kota Mataram. Di sini sudah hadir Bapak Ketua KPU Kota Mataram, Bapak Edi Putrawan. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Terima kasih sudah hadir. Saya terima kasih sudah ini diundang. Di tengah kesibukan, katanya tadi di belakang kamera ini agenda kelima Tribuners menyempatkan hadir. Ya. Kesibukan Abang berarti sudah sejauh ini tuh, kesibukan KPU tentunya, itu udah sedang sibuk-sibuknya tuh. Iya, kalau kita lihat tahapan memang sekarang ini kan, kalau kita lihat tahapan ini banyak kegiatan-kegiatan yang beririsan. Ya contoh sekarang itu yang beririsan itu kita sedang pemutakhiran data. Terus logistik juga sudah mulai. Terus kampanye dan dana kampanye sudah mulai. Dan termasuk juga penetapan dan pengundian nomor urut itu sudah sedang kita siapkan gitu. Nah, ini memang ya tidak sepanjang waktu persiapan 2020 lah. Tahapan itu yang sekarang ini lebih pendek ketimbang yang dulu lah. Karena memang irisan-irisannya itu kan banyak sekali irisan-irisan. Jadi tahapan itu terus bergegas. Iya, belum irisan dengan kemarin ini kan, dengan pemilu juga kan masih banyak yang belum. Iya. Pemilu itu kan belum dilantik juga ini yang sudah terpilih, presiden terpilih belum rampung kita. Satu ada lagi tugas yang baru. Itu bahkan di logistik itu sedang juga urusan logistik pemilu yang kita harus bereskan, harus kita rapikan juga itu gitu. Nah ini banyak sekali lah kalau kita bicara itu. Tapi Bang, ini kan bentar lagi juga ini ya DPT, pengurusan DPT. Itu gimana Bang sejauh ini di Kota Mataram? Sejauh ini memang kalau saya melihat data kita tadi per hari ini, tadi itu DPS kita yang 32906 mengalami penurunan menjadi 315 kalau tidak salah tadi itu ya. Dia ada penurunan, ada pengurangan berapa ratus pemilih. Nah ini banyak yang disebabkan oleh adanya pemilih pindah, keluar masuk dan meninggal itu gitu. Nah inilah yang menyebabkan, dan insya Allah besok kita tetapkan itu gitu. Kita tetapkan DPT-nya besok ini tanggal 19 ya. 19 September kita akan tetapkan DPT, tapi nanti pasca DPT ini tentu ada perubahan-perubahan juga kan. Nah itu juga bisa nanti kita diakomodir oleh undang-undang itu melalui pindah memilih. Nah, sehingga pindah memilih? Ya, pindah memilih selama kan pasca DPT ini, DPT kita tetapkan 19. Masa setelah tanggal 19 enggak boleh orang meninggal, enggak boleh orang nikah kan? Nah, ini ya bagi yang nikah masuk ke wilayah Kota Mataram, tentu dokumennya berubah kan? Nah itu kita fasilitasi pindah memilihnya, nanti ada prosesnya yang diatur oleh undang-undang juga gitu. Itu terkait dengan DPT, tidak ada kendala sama sekali? Kalau kendala saya pikir sama saja, dan ini kendala yang dari dulu memang sampai sekarang. Kendala yang terus berulang? Ya itu mungkin. Selalu sama? Selalu sama karena kita ini kan Mataram, kota epicentrumnya di NTB lah kita bilang kan. Pusat pendidikan di NTB, pusat perbelanjaan, pusat bisnis segala macam di sini gitu. Karena di sini sehingga banyak juga pemilih kita ini, warga kita ini yang penduduk kita alamatnya Mataram tapi tidak tinggal di sini.
Ini banyak sekali gitu kan. Belum ada zonasi sekolah. Ini kan berpengaruh juga ke penduduk kita. Dan di mana aturan zonasi sekolah ini kalau dia pindah sekarang itu bukan satu lagi, satu orang lagi yang dititip gitu kan. Harus satu kakak yang pindah. Dan ini kan membuat penduduk kita ini secara administrasi itu berubah dan bertambah, tapi secara faktualnya dia sebenarnya tidak ada gitu kan. Sementara kita mendata ini kan de jure, secara dokumen. Itu saja sih sebenarnya yang selalu berulang, dan sampai sekarang kami juga tidak tahu harus seperti apa untuk anunya ini, karena kita tidak karena itu kan di luar kontrolnya KPU masing-masing orang yang dan ini bukan kewenangan kami gitu kan. Mutasi pindah penduduk ini kan bukan kewenangan KPU. Atau dari KPU nggak usah pindah dulu, ada pemilihan gitu kan, nggak mungkin. Maunya kan begitu. Maunya begitu, tapi tidak mungkin lah. Iya. Nah itu kalau dari DPT ya. Nah ini kalau misalnya partisipasi pemilih gitu ya, ini tetap akan kita bahas, Bang. Karena memang ini kan Kota Mataram, seperti yang Bang bilang, pusat pendidikan epicentrumnya NTB, tentu partisipasi pemilih itu diharapkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain. Kalau kita bilang partisipasi pemilih dalam pilkada, memang trennya selalu lebih rendah ketimbang pileg itu. Ya, trennya. Lebih-lebih kita bicara kota. Ya. Oh iya kan? Kota ini rata-rata di kota-kota besar itu trennya lebih rendah. Ya, karena apa? Pertama, kalau kita bandingkan dengan pemilu atau pileg itu banyak yang bergerak. Calegnya kan kita satu partai 40 orang di Mataram ini. Satu partai, bayangkan 40 kali berapa partai itu gitu. Dan semuanya pasti mensosialisasikan dirinya kan, mengkampanyekan dirinya, sehingga banyak yang bergerak. Pergerakannya sangat masif. Kalau yang sekarang ya siapa paslonnya gitu kan. Berapa banyak paslonnya, timnya saja yang bergerak gitu. Itu yang dari segi keterlibatan aktif dari semuanya. Terus belum kita lihat kota itu, kalau kayak di Mataram saja ada data ribuan data warga kota Mataram itu tidak ada di Mataram pada hari H. Ya. Dia ada di Loksus. Loksus itu ada di PT Aman, ya, terus di Lapas. Di PT Aman itu kan ada 11 TPS lokasi khusus. Di Lapas ada berapa gitu TPS-nya. Ini ribuan warga kita ada di dua itu gitu kan. Dan mereka dipastikan tidak memilih di Kota Mataram pada hari H. Dan mereka didata di sana, tentu yang dia pilih adalah hanya gubernur saja. Itu mengurangi suara. Ya, belum kita berbicara warga kita, terlebih generasi Z dan generasi milenial ini yang masih sekolah dan masih kuliah di luar daerah itu banyak, yang pondok banyak. Itu banyak sekali. Sehingga ini berpotensi untuk mengurangi partisipasi di kita dalam tanda kutip. Kan? Faktanya memang seperti itu. Gitu. Nah ini yang mungkin ya tidak tahu juga seperti apa nanti kebijakan-kebijakannya ke depan terkait dengan kondisi yang ini. Gitu. Terlepas dari yang Abang sampaikan, partisipasi pemilih itu berkurang gara-gara warganya ada yang di luar. Tapi secara umum, Bang, warga Mataram ini seperti apa sih pola demokrasi atau pola mereka berpartisipasi dalam pilkada? Kalau dari amatan Abang sendiri kan yang mengikuti, kemudian mengamati dan sebagainya. Kalau mengamati ini kan ada pengamat nanti yang memberikan. Iya, Abang sebagai KPU sebagai penyelenggara. Tentu kalau kami tentu memaksimalkan ikhtiar-ikhtiar untuk sosialisasi, untuk mengajak semua pemilih itu untuk berpartisipasi aktif lah ya, aktif tidak pasif. Tentu kami sudah gandeng teman-teman OKP, teman-teman
LSM, ada yang kami gandeng untuk mensosialisasikan ini gitu. Bahkan ada giat-giat kami yang goes to school sudah, goes to kampus sudah. Ini artinya intervensi KPU terhadap keterlibatan partisipasi politik untuk warga sudah maksimal. Ya, kita maksimalkan semua itu, dan ini kita sudah start dari awal. Dari awal kapan, Bang? Dari jauh sebelum tahapan. Sebelum mulai masuk orang bicara pencalonan segala macam, kami sudah start. Karena pada prinsipnya kami memahami bahwa ketika kita mau menyentuh ranah kesadaran masyarakat ini tentu tidak semudah kita bim salabim dia jadi gitu kan. Ada brainstormingnya itu harus dibangun jauh-jauh hari gitu, dan tidak singkat itu gitu kan. Mungkin kita merubah adat atau kebiasaan ini kan tidak sebentar. Sehingga kami sadari itu, dan dari awal kita sudah goes to school, goes to kampus, semua sudah dengan OKP, semua sudah ini gitu. Semua sudah digerakkan. Ya, kita gerakkan semua, PPK, ad hoc, semua kita gerakkan untuk melakukan sosialisasi. Bahkan tidak hanya sampai di goes to school di level SMA, kami juga sampai ke level SMP untuk membangun pendidikan pemilih ini dari bawah, dari dini gitu. Sehingga kesadaran itu terbangun. Nah, ini yang kita mau coba bangun, pendidikan pemilih ini gitu. Tidak semata-mata kita bicara sosialisasinya saja. Karena kalau sosialisasi ya mungkin kita pikir semua orang sekarang tahu 27 November itu hari pencoblosan. Hari pencoblosan. Tapi mendidik pemilih untuk dia datang dan mencoblos dengan benar ini yang harus kita galakkan juga gitu. Jangan nanti dia datang mencoblos tidak benar kan, sama saja kan. Mencoblos tidak benar, karena ada aturannya juga mencoblos itu. Betul. Jangan asal coblos ya. Itu memang benar-benar harus diedukasi, Bang. Iya. Iya, betul-betul. Sehingga memang harus sosialisasi ini kan tidak bicara sebatas memberitahukan ada pemilihan gitu. Tapi mendidik pemilih kita ini agar berlaku ya demokratis lah, memilih dengan benar, memilih dengan hati nurani. Itu tapi boleh nggak milih, Bang? Boleh nggak milih, nggak datang? Pilih itu kan hak. Tapi bukan wajib. Hak. Namanya tapi nggak wajib, hak itu kan, namanya hak itu tergantung siapa yang punya hak, mau dia pakai atau tidak gitu kan. Berarti ada kemungkinan orang yang tidak memilih boleh tidak datang. Saya tidak mau bilang boleh, tapi itu hak Anda gitu kan. Karena masalah hak ini kan tidak bisa kita intervensi. Maksudnya intervensi dalam arti memaksa orang untuk memilih itu juga tidak boleh kan. Namanya hak itu kami hanya menjaga hak ini tetap diberikan kepada warga ini. Masalah dia mau gunakan atau tidak, ya kembali lagi itu ke haknya mereka gitu. Makanya tidak bisa juga kita geret-geret orang gitu kan. Ayo milih gitu kan, tidak bisa juga. Tapi bisa jadi sebegitu, Bang. Kalau misalnya banyak orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya kan itu juga masalah. Itu kan haknya terserah mereka. Tapi terserah mereka nggak pilih juga bermasalah juga. Tapi itu makanya saya bilang pendidikan pemilih itu penting. Tidak sebatas sosialisasi, karena kita berbicara membangun kesadaran seseorang, membangun kesadaran kolektif kita bahwa pemilu itu atau pilkada itu penting, politik itu penting, partisipasi kita dalam politik itu penting gitu. Karena apapun yang kita lakukan tidak lepas dari politik. Hal-hal yang sekarang kita lakukan ini kan munculnya dari kebijakan-kebijakan politik semua. Kita bisa podcast ini karena ada kebijakan politik yang menjamin kebebasan kita untuk podcast kan. Kalau kebijakan politiknya melarang ada podcast, mau seperti apa? Nggak bisa juga, Bang. Kan? Makanya itu membangun kesadaran itu bahwa pentingnya politik itu sebenarnya sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari gitu. Adanya jalan, adanya perbaikan fasilitas umum itu kan kebijakan politik semua. Nah, ini yang
coba kita bangun di teman-teman Perlu diberikan pemahaman terkait warga ya, pemahaman tentang itu gitu. Bahwa politik ini bukan hanya semata-mata urusan itu partai politik dengan calonnya. Enggak seperti itu gitu. Bahwa kita ini adalah orang yang paling merasakan gitu kan, yang di bawah ini seperti apa kebijakan politik di pimpinan-pimpinan kita nanti gitu kan. Jangan sampai apatis lah berpikiran politik itu tidak penting. Oh ya. Oke Bang, ini saya ingin menanyakan, kemarin juga kan tentang pendaftaran tuh ramai sekali tuh, pendaftaran para bakal calon. Nah itu kan ada proses verifikasi dan berkas-berkasnya. Mungkin saya mau nanya, dari berkas para calon ini yang paling banyak yang tidak terpenuhi itu dari yang mana itu Bang? Mungkin ada dari... Saya kopi dulu. Oh lanjut Bang, sebelum ini kayaknya agak tegang ya. Jangan tegang-tegang lah. Yes. Ya. Kalau berkas sebenarnya karena kita di Mataram itu kan ada dua. Ada dua. Ya, ada dua bakal pasangan calon. Dan secara dokumen ini sebenarnya sudah lengkap semua, sudah clear and clean. Tapi karena kita berbicara secara sistem, kan pendaftaran kemarin menggunakan silon. Nah, di silon ini ada beberapa syarat yang kelupaan diunggah, kelupaan dimasukkan ke silon ketika teman-teman dari LO itu, masing-masing LO ternyata harusnya contoh nih ya, contoh pajak mungkin 5 tahun syaratnya di situ, yang diunggah hanya 1 tahun bukti pajaknya, padahal dia pegang ini bukti pajak 5 tahun itu gitu. Nah itu yang membuat status awalnya itu BMS, ya belum memenuhi syarat karena yang dia unggah ini kan harusnya 5 tahun. Karena ini kita bicara sistem, maka dia harus penuhi dulu itu gitu. Baru nanti keluaran dari silon itu yang membuat untuk diperbaiki. Dan alhamdulillah di Kota Mataram aman semua. Termasuk ini harta kekayaan itu udah aman juga. Sudah aman semua. Semua paslon ini sudah menerima tanda bukti ya. Tanda bukti melapor dari KPK. Iya betul. Ya. Jadi itu aman, tidak ada permasalahan. Karena kenapa saya tanyakan ini Bang, ada di beberapa daerah juga yang mempermasalahkan itu harta kekayaannya belum diupdate. Yang tahu kekayaannya mereka kan mereka. Tapi kan itu salah satu berkasnya juga. Ya, kan laporannya ke KPK bukan ke kami. Oh, iya. Kami hanya mensyaratkan bahwa ada tanda terima dari laporan itu gitu. Masalah berapa nominalnya kan enggak di kami ya. Memang bukan wewenang. Iya. Nah ini kan ke depan pencoblosan, pasti ada antisipasi dari KPU, entah itu hambatannya dan segala macamnya. Dari KPU ada sendiri nggak Bang? Antisipasi hambatan nanti entah itu dari tahapan sampai nanti tanggal 27 November? Yang jelas kalau kita melihat November ini kan bulannya November rain katanya kan, kata Gen Rose itu kan. Gen and Roses itu November rain, November hujan itu kan. Sehingga ini kita antisipasi betul, sehingga nanti dalam hari pelaksanaan itu kita antisipasi dengan membuat TPS-nya jangan di tempat yang tergenang air kan. Atau nyewa pawang. Nah ini nanti kita datangkan siapa namanya? Rara itu kan. Itu salah satu yang kita antisipasi betul, karena memang antisipasi cuaca memang. Iya, cuaca, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG, dengan pihak-pihak terkait seperti apa gitu, termasuk juga BPBD ketika ada daerah-daerah yang mungkin butuh penanganan khusus di lokasi itu gitu. Itu mungkin kita bisa pinjam alat-alat dari mereka kan, yang mempunyai lah, yang punya fasilitas itu gitu. Contoh kita daerah kita di Mataram ini kan ada daerah pesisir yang bisa jadi air rob air apa istilahnya, yang air laut naik itu kan bisa jadi seperti itu, tidak menutup kemungkinan kan. Nah, itu hal-hal yang diantisipasi. Kami antisipasi betul. Dan itu memang sudah direncanakan dan dipersiapkan segala skenario-nya seperti itu. Oke, ini Bang Edi.
Ini kan baru menjabat Ketua KPU Juni lalu Bang ya? Februari. Ya. Dinamika atau suka duka selama menjabat KPU, apalagi sekarang kan pilkada serentak. Ini kan perdana juga Bang. Iya, perdana serentak. Perdana serentak. Dengan gubernur. Ada gejolak dan dinamika dan tantangan menjalankan menahkodai KPU Kota Mataram Bang? Saya kan sebenarnya periode kedua ini. Oke. Nah, sebelumnya kan di pilkada serentaknya. Sebelumnya kan tidak. Sebelumnya kan 2020 pilkada serentak juga, tapi kan wali kota saja. Ya, di 7 kalau di NTB ini kan ada 7 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada 2020. Oke. Itu saya juga menjalani itu. Gitu kan. Suka dukanya itu seperti apa Bang berarti? Kalau dibilang suka duka ya semualah pasti ada suka dukanya kan. Sukanya apa? Dukanya? Tinggal kita menikmatinya saja kan. Oh iya, suka dukanya dinikmati. Iya, harus dinikmati karena itu satu konsekuensi dari sebuah pilihan gitu kan. Sekarang bagaimana kita menikmati konsekuensi itu saja. Tidak diibaratkan menahkodai KPU Kota Mataram ini ibarat mendaki gunung yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kan Bapak naik gunung. Kan naik gunung saya juga menikmati. Semuanya dinikmati. Iya, kan kita kalau saya tidak nikmati, tidak mungkin saya ada di sini gitu kan. Pasti saya sudah lari atau kabur gitu kan. Jadi ya kita nikmati saja apa prosesnya. Ilmu gunung itu diterapkan di ini? Ya sedikit banyak karakter gunung itu ya adalah di saya gitu kan. Karena memang saya suka naik gunung gitu kan. Suka naik gunung dan ya banyak hal yang saya pelajari lah dalam proses pendakian yang harus banyak makna yang harus kita gali dan bisa kita terapkan di kehidupan di bawah gunung ini gitu kan. Itu apa banyak tuh, gitu. Banyaknya segimana dulu? Apanya dulu? Dari sisi apa? Dari sisi kesabaran, dari sisi enjoy kesabaran, perjalanan, dari sisi kita menikmati segala medan yang ada di sana, dari sisi kejujuran diri kita. Kan di gunung itu harus jujur kita bahwa saya memang tidak mampu untuk mendaki sana, ya jangan dipaksakan gitu kan. Harus mengakui bahwa kita memang lemah gitu kan. Ada kelemahan kita, ada letak kekurangan kita gitu yang tidak bisa kita poles semua gitu, bahwa ya memang kita manusia ada titik lemahnya gitu kan. Banyak lah yang filosofisnya yang saya dapat. Filosofi gitu. gunung. Itu gunung apa tadi di belakang layar, pendaki gunung ngurus KPU. Itu kan Pak Sirtu saja yang punya tagline itu. Tagline pendaki gunung ngurus KPU. Ini Bang, ke depannya pilkada. Atau Abang minum dulu boleh? Oh, iya. Sambil ngobrol aja. Nanti ada tahapan kampanye juga Bang, itu ditentukan oleh KPU juga kan? Tahapan kampanye dan lokasi kampanye untuk dua bakal pasangan calon. Ya, kalau untuk kampanye ini kan kita nanti tanggal 22 ini kan penetapan. Penetapan pasangan calon ini. Sebagai calon, dan baru tanggal 23 itu kita pengundian nomor urut. Nomor urut. Nah, 23 itu juga kita langsung deklarasi kampanye damai. Karena kita kan mulai masa kampanye itu dari tanggal 25 September sampai 23 November. Ini yang masanya gitu, masa kampanye, dan memang aturannya sampai sekarang juga belum keluar PKPU-nya secara detailnya, tapi tidak jauh berbeda lah dengan yang dulu, bahwa ada lapangan-lapangan yang kita space terbuka ya untuk kita siapkan lokasi mereka kampanye terbuka gitu kan, rapat umum terbuka gitu. Nah, ini juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota dalam hal ini, karena pemerintah kota lah yang punya kewenangan kan, untuk itu. Yang punya kewenangan, dia punya wilayah ini yang boleh dipakai atau enggak untuk gitu kan. Ya, nanti kami juga sudah
koordinasi dengan pihak terkait ya. Dalam hal ini ke asisten 1 juga sudah kita komunikasi. Nanti tinggal kita tunggu suratnya saja, baru kita tetapkan itu menjadi daerah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan gitu kan. Karena ada daerah-daerah yang dilarang juga sebagai tempat kampanye itu gitu kan. Tempat menaruh spanduk, menaruh baliho itu kan ada wilayah-wilayahnya, zonasinya. Dan itu ya Pemkot yang punya kewenangan. Nah ini Bang, dalam tahapan kampanye nanti dari KPU ada nggak hal yang diwanti-wanti untuk dua pasangan calon ini ketika melakukan kampanye? Atau ada? Yang jelas kalau kami kan hanya penyelenggara teknis. Mengenai larangan itu Bawaslu memang? Bawaslu nanti yang mengawasi, tapi tentu kami juga menghimbau ke semua paslon, ayo taati ini gitu kan. Bahwa saya yakin paslon kita yang bertarung ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki martabat tinggi, ya, tokoh-tokoh semua. Karena saya yakin tidak mungkin lah, keyakinan saya ini orang-orang yang terhormat ini berperilaku tidak terhormat. Tidak terhormat. Jadi mereka harus menang secara terhormat, kalah secara bermartabat gitu kan. Menang secara hormat, kalah secara bermartabat. Iya. Quotes of the day. Harus itu. Harus itu. Karena kalau tidak kan ia mendiskreditkan paslonnya masing-masing. Akhirnya kalau ada perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan yang tidak terhormat di situ gitu. Dan kita Kota Mataram, saya kok sangat yakin bahwa orang-orang yang berkontestasi ini adalah orang-orang yang terhormat, memiliki martabat yang tinggi gitu. Dan karena saya punya keyakinan itu sehingga saya optimis. Pilkada di Kota Mataram aman, lancar dan damai. Lancar dan damai. Oke Bang, saya ingin Abang mengomentari terkait dengan Pilkada 2024, entah dari segala sisi dan segala macamnya. Pilkada Kota Mataram. Pilkada Kota Mataram. Apanya dulu ini? Komentari dari segala sisi Bang, entah dari KPU sendiri terkait dengan penyelenggaraan atau tahapan dan semuanya. Ya, yang jelas kalau yang sekarang 2024 ini memang saya pribadi ngerasakan gesekan-gesekan kegiatan ini sangat padat sekali gitu. Lebih-lebih kita belum selesai bernapas urusan pemilu. Ya. Lagi. Urusan pemilu itu berakhir nanti Oktober 2024 ketika pelantikan pelantikan presiden terpilih kan. Sementara pilkada ini kita sudah urus dari Januari kemarin. Dari sebelum pemilu dilaksanakan, bahkan dari sebelum pencoblosan pemilu itu dilaksanakan, kami sudah berjibaku dengan persiapan pilkada ini. Dan di situ memang menguras effort yang lebih lah bagi penyelenggara, wabil khusus energinya lebih lah di situ. Itu yang membuat ia menjadi menarik lah, menjadi menarik dan satu tantangan bagi kami terutama penyelenggara. Lebih-lebih ada pergantian kan, ada seleksi penyelenggara di KPU itu di tengah persiapan itu gitu kan, di tengah persiapan pemilu dan pemilihan ini gitu, sehingga ketika ada yang baru tentu dia harus beradaptasi dulu, tentu dia harus mencari ritmenya dulu gitu kan. Itu satu tantangan yang menarik gitu. Pilkada Kota Mataram satu tantangan yang menarik. Tapi saya belum menemukan inti dari jawaban Abang. Tiga kata aja Bang, atau satu kalimat dah. Pilkada Kota Mataram. 3 kata dah Bang. Pilkada Kota Mataram itu menurut Abang tuh sebagai Ketua KPU, sebagai penyelenggara pemilu. Harapan saya ya, Pilkada Kota Mataram untuk Indonesia. Pilkada Kota Mataram untuk Indonesia. Agar menjadi barometer minimal di NTB, ya, minimal di NTB proses demokrasi kita itu harus menjadi barometer. Jangan hanya Mataram ini menjadi epicentrum tadi, pusat pendidikan, pusat ini, sementara pusat demokrasi itu tidak terbangun di sini. Tercermin. Iya, jangan sampai itu enggak ada gitu kan. Yang lain-lain itu ada, sementara ini enggak ada gitu.
Nah harapannya itu sehingga ya tadi kembali semua pihak harus terlibat. Lebih-lebih paslon yang berkontestasi. Kalau kita Kota Mataram posisi kita sekarang terkait dengan tingkatan demokrasi partisipasi pemilih di berapa persen? 100%? Kalau yang kemarin itu kita mengaca ke pilkada ya. Karena ini pilkada, kita bicara pilkada, maka dia di angka 67, sekian persen. Hampir mendekati 68%. Itu angka yang cukup nggak banyak-banyak amat juga. Ya, kalau kita melihat persentasenya di apa yang tadi di awal kita bilang, kalau bicara kota itu memang rata-rata di angka itu. Rata-rata di angka itu, rata-rata lah. Ya tadi banyak faktor lah ya, banyak faktor sehingga itu juga kembali lagi pendidikan pemilih itu penting. Dari awal. Iya, dari awal. Sejak dini kota ini kan lah banyak lah akhirnya ini tantangannya kalau ya dalam hal itu gitu ya. Banyak tantangannya dan ya habit-habit kita itu juga banyak yang mungkin belum mencerminkan demokrasi itu ya. Dan itu KPU berkomitmen untuk itu. Iya. Harus itu. Tapi prosesnya lama betul Bang. Betul. Enggak bisa sehari dua hari. Oh iya. Iya, enggak. Kayak saya bilang tadi, kita mau membangun kesadaran masyarakat ini, mencuci otak orang itu kan enggak bisa kita laksanakan seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Memang harus berkesinambungan. Harus panjang. Nah disitulah peran penyelenggara ya. Saya bilang penyelenggara secara umum untuk membangun itu. Tapi gini Bang, faktanya di lapangan, edukasi dan sosialisasi yang seperti partisipasi pemilih itu hanya dilakukan, digelar ketika menjelang pilkada atau menjelang pemilu. Sisanya itu entah kemana Bang. Ini dari saya ya. Entah itu tidak diterima, terserah Abang. Ini pandangan saya pribadi. Kalau dari kami ya, dari kami KPU Kota tidak lantas begitu selesai pemilihan atau pemilu itu lepas kita enggak. Karena dalam keseharian kami tetap melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi itu baik melalui media sosial maupun melalui pertemuan tatap muka langsung. Masif. Dan bahkan di beberapa sekolah itu kami rutin. Rutin datang ke sana memberikan pendidikan pemilih tadi itu gitu. Di MTS 3 itu jauh sebelum pemilu ini sudah kita rutin itu gitu. Di beberapa sekolah rutin kami sampaikan tentang pendidikan pemilih. Cuma memang tidak terekspos. Karena ketika dia menjadi pilkada atau pemilu, maka barulah sorot mata itu ke sana gitu kan. Kalau enggak di situ ya enggak dia. Iya. Kurang tersorot teman-teman. Kurang viral. Kurang viral. Kurang disorot media. Kolaborasi sama Tribun, Pak. Ya karena kan saya berpikir yang menggiring opini itu kan media. Oh iya dong. Iya kan? Iya. Jadi ya media lah. Kalau kita tidak disorot ya tidak akan muncul gitu. Oke. Ini terakhir ini mungkin Bang, sebelum percakapan kita terakhir, bukan hal menarik ya. Yang paling disoroti dari tahapan penyelenggaraan pilkada di Kota Mataram ini yang menarik untuk disampaikan dan diketahui oleh masyarakat kota, apa? Kalau di Kota Mataram ini kan kita sama-sama tahu ada 2 paslon. Ya. 2 paslon di mana memang kalau kita berbicara 2 paslon ini tentu head to head dia. Ya. Namanya head to head ini. Ya kalau nggak milih hitamnya putih. Ya seperti itulah. Jadi manajemen konfliknya harus lebih lah. Ya, tensi politiknya juga effort cukup. Kita untuk memanage itu harus lebih. Karena ya gesekan itu akan jelas terasa ketika dia head to head ketimbang ada alternatif lain. Ya, itu karena harapannya, karena itulah harapan kami sebenarnya, jangan sampai gesekan politik ini, ya, adanya gesekan-gesekan politik ini membubarkan suasana pilkada kita. Yang saya selalu bilang ketika acara maupun dimanapun, saya sampaikan bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat.
Ya kan selalu kita menggaungkan itu dari dulu. Pesta demokrasi, pesta. Iya, namanya pesta kan Ya, suasananya happy. riang gembira. Betul. Jangan sampai suasana riang gembira ini hilang karena kontestasi itu. Saling gitu. gesek kan. Iya. Gitu. Bahwa kembali lagi tadi harus menang secara terhormat dan kalah secara bermartabat gitu kan. Itu harus lah. Siap menang, siap kalah itu harus ada. Jangan semua paslon ini mau siap menang saja gitu kan. Tidak ada yang siap untuk kalah. Padahal pemilu itu atau pilkada itu kan ajang kontestasi, ada kompetisi di situ. Tentu yang namanya kompetisi ada persaingan. Oh iya. Ada yang menjadi juara kan. Ada menang, ada kalah. Iya. Nggak ada seri kita gitu kan. Seri ulang lagi. Iya. Seri pun harus adu penalti dia. Kalau kalau sepak bola harus adu penalti serinya gitu kan. Harus ada pemenangnya gitu. Tapi kita Kota Mataram optimis pesta demokrasi ini akan berjalan dengan aman, sehat dan lancar Sampai sekarang saya masih optimis. Optimis. Iya. Melihat dari karakteristik warga Mataram, optimis. Sangat optimis. Sangat optimis. Iya. Optimis sekali. Sangat optimis. Sangat optimis. Oke Bang, terakhir. Ya, ini pertanyaan template Bang. Harapan ke depan. Harapan untuk Pilkada 2024 di Kota Mataram. Harapan Pilkada 2024, ya tentu harapannya ini berjalan dengan tadi aman, lancar, damai, dan nanti siapapun pemenangnya bukan paslon itu yang menang, tapi kita semualah pemenangnya gitu. Warga kota inilah jadi pemenangnya, bukan paslon itu gitu. Nah, sehingga kemenangan kita semua ini tentu diharapkan menjadi modal bagi pemimpin kita untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Itu menjadi modal legitimasi mereka untuk kebijakan-kebijakannya yang tentu lebih merakyat lah ya, yang tentu membawa dampak yang signifikan di Kota Mataram, tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Itu harapan kami tentunya. Berjalan dengan aman, lancar, dan ya sesuai yang disampaikan oleh Bang Ketua. Oke Bang, terima kasih banyak. Ini obrolan kita sudah berakhir. Jadi seperti yang Bang katakan itu menang secara terhormat, kalah secara bermartabat. Oke, nanti kita akan jumpa lagi berbincang-bincang bersama Ketua KPU. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol topik berikutnya. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Bapak Ketua KPU Kota Mataram pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.